Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sobat ngariksa, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Jumat 15 Januari 2021, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi ngaji manuskrip kuno Nusantara ngariksa episode yang ke-36. Pada episode ini kita akan melanjutkan ngaji manuskrip kuno Nusantara Tanbihul Masyi karangan Syekh Abdurraub Singkel Masyi, yang sekarang masuk ke seri yang keempat, Tanbihul Masyi ini. Sobat ngariksa, sebelum kita memulai, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa sampai saat ini ya, kita khususnya bangsa Indonesia masih dirundung musibah selain pandemi COVID-19 yang belum selesai, meskipun perlahan kita sudah mulai vaksinasi. Juga ada musibah-musibah alam yang belakangan juga kembali terjadi ya. Banjir, kemudian gempa ada di Kalimantan Selatan, ada di Sulawesi ya, Sulawesi Barat, ada juga di beberapa wilayah yang lain yang memang sering sekali kita hadapi. Selain itu juga ada musibah yang barangkali ini kehilangan yang besar sekali, tokoh-tokoh agama, para ulama khususnya, yang beberapa waktu ini meninggalkan kita, wafat. Yang terakhir Syekh Ali Jabir, seorang ulama yang sangat mencerahkan, sangat memberikan keteduhan buat kita ya dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat di Indonesia. Oleh karenanya, untuk itu semuanya mari kita bacakan suratul Fatihah, baik untuk mendoakan yang sudah meninggal, mendoakan supaya kondisi kita segera pulih kembali, dan mendoakan saudara-saudara kita yang masih sakit dirawat, khususnya karena COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita bahwa memang sekali lagi COVID-19 itu hadir, memang ada di dekat kita, sehingga kita terus berusaha untuk menghindarinya dengan berusaha dan berdoa. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sobat ngariksa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada sobat ngariksa yang selalu mengikuti ngaji manuskrip kuno Nusantara ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya, di YouTube ya, rekaman-rekaman yang sudah kita siapkan di channel Ngariksa kita. Sobat Ngariksa, pada episode ke-36 ini kita akan masuk pada pembahasan tentang Nur Muhammad. Nah, konsep Nur Muhammad menurut Syekh Abdurraub Singkel. Jadi konsep Nur Muhammad ini yang sangat terkenal, sangat dikenal di dalam tradisi tasawuf ya. Nanti kita akan ketahui apa sih yang dimaksud dengan Nur Muhammad, konsep Nur Muhammad. Saya sudah menyediakan linknya, tautannya untuk sobat ngariksa yang ingin merasakan sensasi membaca manuskrip kuno. Kalau membaca kitab, membaca yang kitab kuning yang cetak atau teks biasa barangkali sudah biasa. Nah, siapa tahu sobat ngariksa ingin merasakan bagaimana sih rasanya membaca huruf-huruf kuno, huruf-huruf lama, bahasa Arab yang ditulis dengan aksara dan juga bahan yang lama.
Nah, barangkali ada ingin merasakan membacanya bersama-sama saya, silahkan tautan yang sudah saya sediakan bisa diunduh ya, insya Allah, supaya saya juga kalau keliru bisa dikoreksi juga, karena saya tentu ini hanya membacakan saja, saya tidak merasa bahwa saya sudah memahami sepenuhnya apa yang dibacakan di dalam manuskrip Tanbih Al-Masyi ini. Saya masih sebagai seorang pembelajar, mudah-mudahan bisa saling mengingatkan ya, insya Allah. Sobat Ngariksa, ini Tanbihul Masyi yang sudah disunting seperti biasa, menyoal wahdatul wujud. Saya berikan judul kasus Abdurrahman Singkal di Aceh abad ke-17. Silahkan kalau nanti ada yang berdialog, ada yang berinteraksi, ada yang merespon dan merasa membutuhkan buku ini, tentu saya akan usahakan dengan senang hati untuk mengirimkannya. Buku ini berisi transliterasi, bukan transliterasi, terjemahan ya. Terjemahan dari teks Tanbih Al-Masyi yang sudah saya sunting dengan analisis yang konteks yang terjadi, yang melatar belakanginya. Sobat Ngariksa, teks yang saya kaji, saya bacakan masih merupakan koleksi dari Museum Negeri Aceh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan terus menjadi amal jariah buat mereka-mereka yang menyiapkannya ya. Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Thariqil Kushashi, karangan Syekh Abdurrahman Ibnu Ali Al-Jawi Al-Fansuri, atau kita kenal dengan Syekh Abdurrahman Singkal. Syekh As-Sinkili ini terkenal bukan hanya di Indonesia saja, karena ini ulama Nusantara yang juga sangat populer di Kepulauan Nusantara secara keseluruhan. Itu mengapa Sobat Ngariksa ada yang di Malaysia, yang di Brunei, yang di beberapa wilayah lainnya. Terima kasih banyak. Saya sering sekali membaca komentar-komentarnya. Nah, jadi Syekh As-Sinkili ini salah satu karangannya Tanbihul Masyi. Salinannya ada di beberapa tempat, dan yang saya bacakan ini adalah di koleksi Museum Negeri Aceh yang sudah didigitalisasi tentu saja. Hanca sebelumnya, pada 4 minggu sebelumnya berarti ya, Tanbih Al-Masyi kita sampai pada satu pembahasan yang waktu itu masih sedikit mengganjal karena waktunya tidak cukup, tentang konsep at-tahayyur. Jadi sebelum masuk kepada konsep Nur Muhammad, saya ingin sedikit kembali membacakan beberapa paragraf yang terkait dengan konsep at-tahayyur ya. At-tahayyur itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu bingung, galau, barangkali kalau dalam bahasa sekarang gitu ya, galau spiritual gitu. Jadi konsep at-tahayyur ini satu konsep yang perlu, kata As-Sinkili waktu itu akan saya jelaskan. Nah, penjelasannya waktu itu karena di akhir, jadi tidak sempat terlalu rinci. Jadi saya sedikit mundur ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan telah berkata Sohibu Awarif Al-Ma'arif, pemilik atau pengarang kitab Awarif Al-Ma'arif. Saya tuliskan di sini, Awariful Ma'arif adalah salah satu kitab tasawuf karangan Syekh Syihabuddin Abu Hafs Umar As-Suhrawardi, ulama sufi pertengahan abad ke-12. Beliau lahir 1145, wafat 1234, jadi wafat di awal abad ke-13 ya. As-Suhrawardi ini murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga. Ini seorang sufi yang dikutip oleh Syekh Abdul Raub ini. As-Suhrawardi seorang yang terkenal sekali mengajarkan pentingnya memadukan antara ajaran tasawuf dan syariat. Bahwa ajaran tasawuf itu harus berkesesuaian dengan syariat. Jadi bisa kelihatan meskipun Syekh Abdurrahman Singkal mengajarkan, menjelaskan tentang tauhidul wujud, wahdatul wujud, tetapi ia tetap menekankan bahwa memahami tasawuf yang falsafi itu tidak bisa keluar dari syariat Nabi. Ya. Nah, ma lafzuhu, yang lafaznya di dalam Awariful Ma'arif itu demikian. Su'ila, telah ditanya siapa Al-Junaid, Imam Al-Junaid, anin nihayati, tentang konsep an-nihayah,
akhir an-nihayah itu akhir dari kehidupan, akhir dari puncak ya. Kita lihat nanti penjelasannya. Qala, ketika ditanya tentang an-nihayah, Imam Al-Junaid menjawab, hiya an-nihayah itu adalah ar-ruju'u, kembali alal bidayati, kepada permulaan. Al-Junaid ditanya, apa sih yang dimaksud dengan akhir itu? Akhir kehidupan biasanya kan kematian ya. Kemudian mungkin jadi siklus kehidupan, bagian akhirnya itu kematian. Lalu ditanya dalam pandangan Imam Al-Junaid, yang disebut akhir itu apa sih? Akhir itu ar-ruju'u 'alal bidayah, kembali ke permulaan. Jadi kembali ke awal lagi, ar-ruju'u 'alal bidayati. Wa qad fassala, dan telah menjelaskan, telah memerinci siapa ba'duhum, sebagian dari para ulama, qaulal Junaidi, atas ucapan Imam Al-Junaid ini, maksudnya an-nihayah hiya ar-ruju' 'alal bidayah, maksudnya adalah qala. Sebagian ulama ini menjelaskan maknanya annahu, bahwa al-insan itu fibtidai amrihi, pada permulaan segala sesuatunya, fi jahlin. Manusia itu di awalnya itu fi jahlin, tidak tahu apa-apa. Dalam kebodohan. Bayi yang lahir itu kan tidak tahu apa-apa, belum tahu apa-apa. Summa wasala, kemudian ia sampai ilal ma'rifati, pada pengetahuan, sampai pada ma'rifat. Nanti kalau dalam konteks tasawuf, tarekat, konsep ma'rifatnya juga tentu punya penjelasan tersendiri. Jadi awal dari ketidaktahuan, summa wasala, kemudian nanti manusia itu tumbuh, kemudian menjadi berpengetahuan, belajar, menjadi ma'rifat, menjadi tahu ya. Summa rudda, kemudian ia dikembalikan, mabni majhul ya. Summa rudda, kemudian ia dikembalikan ilat tahayyuri, kepada keadaan at-tahayyur. Nah, at-tahayyur itu bingung tadi itu, jadi galau spiritual. Jadi dari mulai awalnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu, nanti dikembalikan lagi kepada keadaan at-tahayyur wal jahli. Jadi at-tahayyur wal jahli kan tidak tahu lagi ya, bodoh secara harfiahnya. Siklusnya begitu. Wahua, dan keadaan seperti ini dikembalikan kepada at-tahayyur wal jahli itu, ini tulisannya katoifuliyah ya, ada to, ada ya. Tapi kalau di dalam versi yang lain yang saya ambil di sini, yang versi di Perpustakaan Leiden dan di Perpustakaan Nasional, sebetulnya bunyinya tidak ada ya-nya, katufuliyah, kekanak-kanakan, seperti masa kanak-kanak gitu maksudnya ya, at-tufuliyah itu. Jadi dikembalikan lagi dari bayi tumbuh gitu ya, bayi itu tidak tahu apa-apa, kemudian menjadi tahu, nanti kembali lagi di akhir itu menjadi tidak tahu. Mungkin ada yang pikun, ada yang menjadi serba lupa, ada yang jadi lemah lagi gitu. Katufuliyah. Nah, seperti masa kanak-kanaknya. Yakunu jahlun. Saya masih ingat Sobat Ngariksa, di sini ada kata, kalau di dalam versi yang lain ada kata yang tertinggal, yakunu lahu jahlun. Jadi kalau membaca manuskrip yang salinan yang ini memang yakunu jahlun. Jahlun ini jadi apa? Jadi isim yakununya. Lalu kemudian nanti mana khobarnya, kan gitu ya. Nah, itu mengapa saya sebelum membaca itu melihat lagi salinan-salinan yang lain. Ini yang saya maksud sensasi. Jadi Sobat Ngariksa membaca manuskrip kuno itu membaca sesuatu yang ditulis tangan, jadi bisa jadi keliru si penyalinnya. Nah, yakunu yang ada lahu baginya jahlun.
Anak-anak itu kan tidak tahu apa-apa. Summa ilmun, kemudian ia memiliki ilmu, summa jahlun, kemudian kembali lagi ke kebodohan, ke ketidaktahuan. Tidak tahu, kembali lagi ke tidak tahu. Itu sama seperti itu. Qala telah berfirman Allah Ta'ala, apa yang tadi dijelaskan itu seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ini adalah kutipan dari surat Al-Hajj, ya, ayat ke-5. Kalau saya bacakan di dalam teksnya itu, A'udzubillahi minasyaitonirradzim. Wa minkum mayyutawaffa wa minkum mayyuraddu ila ardalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Jadi sebagian dari mereka itu, dari manusia itu, ada yang diwafatkan, ya, sebelum masa tua, sebelum sampai kepada masa yang lemah, begitu. Wa minkum mayyuraddu ila ardalil umri. Sebagian dari manusia ada juga yang panjang umur, kemudian kembali lagi ke masa-masa umur yang ia lemah, sama seperti ketika dia bayi. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Sampai usia sangat pikun sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Nah, ini adalah ibrah dari kehidupan, ya, yang digambarkan di dalam siklus at-tahayyur. Tapi jadi at-tahayyur itu sesungguhnya adalah akhir itu adalah ar-ruju' ilal bidayah, kembali lagi ke keadaan awal ketika kita tidak tahu apa-apa. Wa qala, dan telah berkata ba'duhum, sebagian dari para ulama, a'raful khalqi, makhluk yang paling arif, yang paling mengetahui billahi kepada Allah, makhluk atau insan manusia yang paling arif kepada Allah itu asyadduhum tahayyuron. Sebetulnya adalah mereka yang tahayyurnya itu paling galaunya itu, galau dalam konteks spiritual, tentu galau di sini maksudnya tahayyurnya itu, bingungnya itu maksudnya adalah selalu ingin menghadirkan Tuhan, memikirkan Tuhan. Jadi setelah awalnya tidak tahu tentang Tuhan, kemudian belajar ilmu agama, belajar ilmu spiritual, kemudian menjadi tahu, semakin dia tahu, semakin dia bingung, semakin dia tahayyur, semakin dia penasaran ingin menghadirkan Tuhan di dalam dirinya, maka itu sesungguhnya semakin dianggap sebagai al-arif, yang ma'rifat. Jadi at-tahayyur itu puncak ma'rifat dalam pandangan para sufi. Sekali lagi saya bacakan kutipannya. A'raful khalqi billahi asyadduhum tahayyuron. Makhluk yang paling arif di hadapan Allah itu adalah mereka yang paling tahayyur, mereka yang paling gelisah. Gelisahnya dalam pengertian selalu berzikir, selalu ingat, selalu memikirkan Tuhan gitu. Gelisah. Nah, kalau kita baca sejarah para sufi dan sufiyah, ya, sufi laki-laki dan perempuan, Rabi'ah Adawiyah misalnya, bagaimana Rabi'ah Adawiyah dengan konsep mahabbahnya, konsep cintanya, selalu galau, selalu memikirkan kekasihnya, berasyik maksuk. Seringkali di malam hari Rabi'ah Adawiyah membuka jendelanya, kemudian menatap langit ke atas, mengajak bicara, menjadikan Tuhan itu sebagai kekasihnya. Kalau kita baca juga sejarah Nabi Ibrahim, kan juga galau kan, ketika ia melihat bulan, oh mungkin ini Tuhanku, galau kan. Tapi begitu hilang, bukan, bintang, bulan, lihat matahari, mungkin ini yang lebih besar ini, tapi ketika hilang juga tidak juga. Maka kemudian jadi semakin galau, semakin penasaran, sesungguhnya seseorang itu semakin mencapai puncak ma'rifat, puncak pengetahuan. Kira-kira demikian ya tentang at-tahayyur ini. Intaha. Wa fassara, dan telah menafsirkan siapa ba'duhum, sebagian dari para ulama itu, at-tahayyurul madhkura, at-tahayyur, konsep at-tahayyur yang diceritakan tadi, fid du'ai,
di dalam doa al-madhkur yang diceritakan di dalam doa Robbi di dalam doa Nabi untuk meminta tahayyur itu, wa fassara ba'duhum bil ilmi. Jadi wa fassara ba'duhum at-tahayyurul madhkur bil ilmi. Ditafsirkan bahwa at-tahayyur itu adalah ilmu. Ada sebagian ulama yang menjelaskan demikian, ya. Jadi ke sini ini maf'ul saninya. Ini maf'ul awalnya at-tahayyur al-madhkur, kemudian bil ilmi, kepada ilmu. Jadi, dengan ilmu bisa begitulah. Nah, Sobat Ngariksa, ini kita masuk sedikit pada filologi ya. Jadi setelah saya baca bagian dari versi Museum Aceh ini, setelah kata bil ilmi di sini kan fal ilmu yantahi, tapi kemudian rasanya kok saya mengganjal ada bagian yang hilang. Seingat saya ketika saya melakukan penelitian tahun 96, sebenarnya sudah lama juga, 25 tahun berarti ya. Tapi saya masih ingat karena waktu itu ketika menyunting teks ini, membandingkan 4 salinan, saya membuat catatan kaki itu sampai 1440-an dari 4 salinan itu. Karena banyak kata yang namanya juga filologi, filos, logos, cinta kata. Jadi per kata itu saya plotot. Nah, di sini saya ingin loncat sedikit ke sini. Di versi yang buku ini ya, kalau Sobat Ngariksa ada yang sudah punya bukunya, mungkin bisa dilihat. Wa fassara ba'duhum at-tahayyurul madhkur fi du'ail madhkur bil ilmi. Nah, berikutnya itu bukan wal ilmu, tapi qala fattahayyuru wa al ilmu. Ini fal ilmunya ada di sini. Artinya apa nih? Ini ada bagian yang kelewat. Jadi begini, mengapa ini terjadi? Saya sedikit rekonstruksi ya. Saya bayangkan pada abad ke-19 ketika ini disalin, yang menyalin itu kan melihat sumber asal, menyalin tulis tangan kan, al-madhkur, al-madhkur, fid du'ai, salin, pakai tinta celup kan. Kemudian al-madhkur lagi, al-madhkur, tulis al-madhkur, cocol lagi gitu ya, ke tinta. Bil ilmi, al-ilmu, bil ilmi, tulis bil ilmi. Istirahat di situ, bil ilmi. Lalu besoknya mungkin atau setelah 2 hari, entah setelah 3 hari, misalnya gitu, dia ingin melanjutkan salinannya, lalu melihat lagi sampai mana ya tadi itu. Oh, sampai kata al-ilm, ada bil ilm, al-ilm. Maka ia mencari di sumber, di teks sumbernya itu kata al-ilm. Ternyata ia melihat matanya itu bukan al-ilmi yang ini, dia melihat al-ilmi yang ini di sumber aslinya, sehingga lanjutannya itu fal ilmu yantahi. Jadilah yang ini fal ilmu yantahi gitu ya. Nah, sementara yang sesungguhnya harusnya qala fatahayyuru wal ilmu. Itu yang disebut dengan haplografi di dalam filologinya. Ada yang kelewat. Jadi saya ingin mengajak Sobat Ngariksa, saya bacakan dulu yang lengkapnya ya. Ke sini dulu. Qala sebagian dari para ulama itu menjelaskan at-tahayyur berkata, fat-tahayyuru, maka yang dimaksud dengan at-tahayyur itu huwa adalah al-ilmu, itu adalah pengetahuan. Walau lam yakun kadzalik, walaupun tidak persis demikian. 5 tolaba, karena telah meminta an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam az-ziyadata, tambahan. Rasul itu suka meminta, berdoa untuk meminta ditambahkan minat tahayyuri, ditambahkan at-tahayyur, fa innahu amara bitol biziyadah minal ilmi. Sesungguhnya Rasul itu sedang meminta untuk ya Allah tambahkanlah ilmu. Dengan firman-Nya Rabbi zidni ilman, kan ada di dalam Al-Qur'an, Rabbi ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Nah, jadi at-tahayyur itu sebagian ulama menafsirkan sebagai al-ilm, ilmu gitu ya. Jadi semakin orang tahayyur, semakin orang itu gelisah, pengen penasaran segala sesuatu, semakin ia mendapatkan pengetahuan. Falam yakul, maka tidak berkata atau tidak berdoa, tidak meminta Rasul halan wala maqaman. Yang diminta itu bukan hal, keadaan, bukan maqam, li ta'allumi qadril ilmi, untuk mempelajari takaran ilmu. Jadi bukan hal, bukan makom, tapi yang diminta adalah al-ilm. Al-ilm itu sendiri at-tahayyur. Nah, setelah itu baru kemudian ke sini ya.
Fal ilmu, maka adapun pengetahuan itu yantahi, itu berakhir ila tahayyuri, pada at-tahayyur. Puncak pengetahuan itu adalah kebingungan. Jadi kalau orang yang tidak pernah merasa gelisah, tidak pernah penasaran, curious, bingung terhadap pengetahuan, sesungguhnya ia malah tidak berilmu gitu. Jadi mari kita galau bersama gitu, galau spiritual ya. Wala yahsulu, dan tidak berhasil, tidak akan ada dzalika tahayyuru, keadaan at-tahayyur itu ghaliban pada umumnya illa bistighraqin, kecuali dengan menenggelamkan diri fil adhkari, dalam zikir-zikir, wal asghali, dan dalam al-asghal, dalam syatariyah itu ada yang disebut dengan al-asghal as-syatari, formula-formula zikir, aktivitas menyibukkan diri, al-atiyati, yang akan dijelaskan kemudian biidnillahi, dengan izin Allah Ta'ala, wa taufiqi, dan dengan taufiknya, wa billahi taufik, dan atas pertolongan Allah lah, dan kepada Allah lah kita minta pertolongan. Nah, jadi begitu ya, runutannya itu, bahwa untuk berilmu itu adalah berakhir pada at-tahayyur, pada curiosity, pada kebingungan, dan hal tersebut at-tahayyur tidak akan diperoleh kecuali kita harus melakukan ritual-ritual, praktek-praktek zikir. Nah, kalau Sobat Ngariksa ikuti cara berpikir Asinkili, ini sudah mulai transisi nih, transisi dari konsep-konsep tasawuf filosofis ke praktek-praktek tarekat, ke zikir. Jadi pelan-pelan Asinkili mau menjelaskan bahwa ajaran tasawuf itu setelah aspek filosofisnya nanti ada aspek zikirnya. Wa idza taqarrara, dan kalau sudah jelas, sudah tetap laka bagi Anda hadza, masalah ini, fal tarji, maka hendaklah engkau kembali ila bayani sihhati ainiyatil asya'i, pada penjelasan tentang hakikat segala sesuatu, wa adamiha. Jadi kalau ini sudah jelas, maka hendaknya kita balik lagi memikirkan tentang konsep ada dan tiada, ya, yang seperti yang sudah dijelaskan ya, wujud dan adam gitu. Fal tarji ila bayani sihhati ainiyatil asya'i wa adamiha. Ayo kita merenung lagi soal kita ini dulunya ada atau tidak ada, bagaimana proses semesta itu ada. Nah, itu yang diajak berpikir oleh Asinkili. Wa naqulu, dan kami berkata, tsumma lam, kemudian ketahuilah, ayyuhal muridu, wahai murid. Dalam tradisi tarekat, murid itu artinya seorang salik yang sedang belajar tasawuf kepada gurunya, mursyidnya. Makanya sapaannya ayyuhal murid, karena teks ini teks yang ditulis untuk para murid-murid, khususnya tarekat Syatariyah. Summa'lam, kemudian ketahuilah ayyuhal muridu, wahai para murid, anna ainiyatal asya'i, bahwa sesuatu itu, segala sesuatu, la tasihhu, wujud segala sesuatu, ainiyah segala sesuatu, la tasihhu, itu tidak sah, maksudnya tidak ada begitu ya, illa qabla zuhuri, kecuali setelah zuhur. Zuhur itu maksudnya setelah mewujud ke alam dunia. Wal asya, ini saya kasih tanda kuning karena ini sesungguhnya ada kekeliruan tulis. Ini tertulisnya illa qabla zuhuri al asya, yang setelah saya bandingkan yang benarnya itu adalah illa qabla zuhuril asya'i. Jadi bukan dua isim ma'rifat, tapi dia mudhof ilaih, zuhuril asya. Esensi segala sesuatu, wujud segala sesuatu itu dapat dipahami, itu dibenarkan illa qabla zuhuril asya'i, pada masa sebelum mewujudnya segala sesuatu itu fil khariji, di alam semesta. Wa kadzalika, dan demikian juga la tasihhu al asya, atau segala sesuatu itu tidak tidak sah, tidak dianggap benar,
Wala tasihhu an taqula. Maaf, ini ada sedikit kekeliruan. Wala tasihhu an taqula al-kullu huwa al-haq. Dan tidak bisa juga dibenarkan engkau mengatakan al-kullu, segala sesuatu itu huwa al-haq. Segala sesuatu itu adalah al-haq. Min haitsu tamsi illa min haitsu tamsi fil ahadiyati aidon. Jadi mengatakan ada dan tiada itu hanya dapat dibenarkan ketika sebelum terciptanya alam semesta. Nah, yang kemarin kita ini soal wujud ya, wujud mutlak yang pernah kita bahas khususnya di dalam Ithafud Dzaki. Kama taqaddama dzikru, sebagaimana sudah dijelaskan. Amma ba'da zuhriha, adapun setelah mewujudnya al-asya itu, segala sesuatu itu ke alam semesta, setelah jadi alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, fihi fala yasihu dzalika li wa amma ba'da zuhriha fihi fala yasihu dzalika li annal mazhar li anna lizuhur maaf li anna lizuhuri, karena untuk sesuatu yang sudah mewujud ke alam itu hukman, ada hukum tersendiri, walil butun, dan untuk alam yang batin hukman, ada hukum tersendiri juga. Jadi ada penjelasan tersendiri ketika semesta itu belum terwujud, jadi masih ada di dalam ilmu fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah. Nah, itu tentu penjelasan wujud dan apa ada dan tidak adanya itu berbeda dengan ketika ia sudah mewujud. Mudah-mudahan Sobat Ngarisa bisa, saya tentu tidak bisa mengulangi secara lebih detail lagi ya, karena sudah dibahas di dalam seri-seri sebelumnya, supaya kita bisa lanjutkan pembacaannya. Wa hukmul butun, dan adapun hukum sesuatu atau alam batin itu hukmul kumun, itu sunnatullahnya kalau yang batin itu ya tersembunyi. Wa hukmul butun hukmul kumun. Mekanismenya atau apa ya, jadi hukum aja, oke, hukum saja yang Bapak. Hukum al-butun maksudnya alam yang batin itu adalah alam yang samar, hukmul kumun. Wa hukmul zuhuri, adapun hukumnya alam yang nyata, hukmul wujud, itu adalah berlaku hukum wujud. Fa'lam, maka ketahuilah dzalika, hal tersebut, wala taghlut, dan janganlah engkau keliru, waqad ghalato, dan telah keliru, man, orang, ghalato yang keliru, fi misli hadza, dalam hal ini, wadola, dan telah sesat, wa adola, dan telah menyesatkan. Nas'alu, kami meminta Allah kepada Allah, al-afwa, maaf, al-afwa wal afiyah, mohon maaf, mohon pengampunan, fid dini wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Nah, jadi di bagian terakhir ini Syekh Abdurraub Singkal tadi menjelaskan kembali lagi tentang bagaimana mengingatkan kembali bagaimana proses wujud semesta ini ya, termasuk manusia tentu saja, bandingannya dengan bagaimana wujud ketika masih ada di dalam alam azali ya, di dalam ciptaan Allah. Wasiyatun, ini adalah satu wasiat. Idza sami'ta, kalau engkau mendengar ahadan seseorang, yaqulu, yang berkata, innal haqqa, bahwa al-haq itu ainul asya, adalah sama dengan al-asya, bahwa al-haq itu adalah semesta, segala sesuatu. Sama marra min qauli man qala innal alam awil asya ainul haq. Kalau ada orang yang berpendapat demikian, bahwa al-haq itu sama dengan alam, Tuhan sama dengan alam, itu jangan cepat-cepat menyalahkan, tapi fasalim, maka serahkanlah dzalikal kalama, perkataan tersebut, li ahlihi, kepada ahlinya. Tasallam, niscaya engkau akan selamat, wala tukaffir, atau wala takfur, dan janganlah engkau mengkafirkan qailahu, orang yang mengatakannya, para sufi yang mengatakan seperti itu, atau para muridnya, jangan juga dikafirkan. Kenapa? Li'anna fit takfiri, karena dalam hal mengkafirkan itu khotoron, ada kekeliruan aziman yang besar. Kama sayati, seperti yang akan datang, dzikruhu, penjelasannya. Jadi sekali lagi kalimat wasiyah ini, kalau kita hubungkan dengan konteks Tanbih Al-Masyi, mungkin bisa dilihat kalau di buku saya di halaman 64, itu ada penjelasan bagaimana
As-Sinqili mengingatkan beberapa kali bahwa kalaupun kita melihat atau mendengar penjelasan yang belum kita pahami di kalangan para sufi, jangan cepat-cepat mengkafirkan. Nah, di sini misalnya As-Sinqili mengutip satu hadis Nabi, sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang mukmin itu perbuatan fasik, membunuhnya perbuatan kafir. Kemudian ada lagi, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafiru, siapa saja orang yang berkata kepada saudaranya, kafir, kamu kafir, faqad ba'aha ahdahuma, maka itu akan kembali kepada dirinya. Kemudian ada lagi kutipan yang disampaikan oleh As-Sinqili, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi, tidaklah seseorang menuduh orang lain sebagai fasik, wala yarmi bil kufri, dan tidaklah seseorang menuduh temannya, saudaranya itu kufur, illar taddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik, kecuali niscaya itu akan kembali kepada dirinya tuduhan itu kalau tidak terbukti tuduhan tersebut, gitu ya. Ada lagi kutipan lainnya, man barang siapa da'a rojulan bil kufri, barang siapa yang menyebut seseorang itu kufur, au qala aduwallah, atau bilang kepada saudaranya itu, kamu musuh Allah, kamu ini laknat, walaysa kadzalik, dan ternyata tidak terbukti, illa haru alaihi, kecuali itu malah kembali akan kepada dirinya. Dan yang terakhir, la yambaghi lis-shadiqi ayyakuna la'anan, tidaklah patut gitu bagi seseorang itu, seorang teman, seorang saudara, ayyakuna la'anan, menjadi pelaknat bagi saudara yang lainnya. Jadi kalimat melaknat orang lain, mengkafirkan, itu sama sekali tidak dibenarkan dan ditekankan untuk tidak dilakukan oleh sesama mukmin, ya. Mengapa? Karena innalil la'anina, sesungguhnya bagi orang-orang yang suka melaknat, la yakununa syuhada'a, mereka itu tidak akan pernah bisa mati syahid, wala syufa'a, dan tidak akan pernah bisa menerima syafaat yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, itu penjelasannya di dalam Tanbih Al-Masih, mengapa wasiat itu ada, gitu ya. Jadi harus dipahami konteksnya. Sobat Ngariksa, saya persilahkan nanti tentu saja gitu kalau ada yang merespon, ya. Bismillah. Ya, siapa tahu dapat hadiah bukunya kalau diperlukan, nanti akan saya kirim. Saya lanjutkan dulu. Waqala, dan telah berkata Asy-Syekhul Akbar, Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi fil Futuhat, dalam kitab Al-Futuhat, malafzu, yang lafadznya, fasubhana man azharul asya'a, fasubhana man, sungguh maha suci zat, azharo, yang telah melahirkan atau mewujudkan, menciptakan al-asya'a, segala sesuatu, wahwa, dan zat itu adalah ainuha, wujud al-asya' itu sendiri. Jadi kita sudah menjelaskan tentang wujud itu hanya satu yang hakiki, yaitu wujud mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sementara al-asya, semesta, itu adalah pancarannya. Waqad kataba, dan telah menulis siapa syekhuna, guru kami, al-alim al-allamah Burhanuddin Mula Ibrahim, risalah Sammaha Matla' al-Jud. Nah, ini minggu lalu sudah saya singgung. As-Sinqili mengutip kitab Matla' al-Jud karangan dari gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Kemudian, nah sekarang kita masuk pada penjelasan tentang apa yang ada di dalam judul Ngariksa ke-36 ini, tentang Nur Muhammad, ya. Nah, coba kita lihat di halaman berikutnya. Summa'lam, kemudian ketahuilah ayyuhal muridu, wahai para murid, anna hadhil asya'a, bahwa semesta ini, segala sesuatu ini, ma abrozaha, tidaklah menampakkannya, tidaklah menciptakannya, al-haqqu, al-haq, Tuhan subhanahu ma suci Allah, minal butuni, dari ketiadaan, dari alam batin, ila zuhuri, menjadi nyata, illa min haitsu kaunihi, kecuali karena adanya Allah itu dzar-rahmati, pemilik kasih sayang. Jadi di sini menegaskan bahwa Tuhan menciptakan alam itu semata karena Tuhan dzur-rahmah,
maha pengasih, memiliki sifat pengasih. Wa qad qala, dan telah berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Tuhanmu adalah al-ghaniyyu, yang maha kaya, dzur rahmati, pemilik kasih sayang. Jadi kita ini tercipta semata atas karena ada kasih sayang dari Allah. Poinnya itu. Famin haitsu kaunihi dzar rahmah, maka karena atas kasih sayang Allah itu abroza wa khalaqaha. Abroza, Allah menciptakan, menampakkan, wa khalaqaha, dan menciptakan al-asya, menciptakan semesta termasuk manusia, ala tibqi ma fi ilmihi, sesuai dengan apa yang ada di dalam pengetahuan Allah. Jadi yang sebelum tercipta menjadi semesta sudah ada di dalam pengetahuan Allah, kemudian diciptakan oleh Allah berkat kasih sayang Allah. Azalan. Sesuai dengan yang ada di dalam pengetahuan Allah pada zaman azali, minat tartibi, dari segi tartibnya, wa ghairihi, maksudnya dari segi urutannya, wa ghairi, dan selain itu. Nah, itu mengapa pada bagian berikutnya As-Sinkili menjelaskan tentang awal penciptaan makhluk, awal penciptaan semesta. Fa'awwaluma, maka adapun permulaan makhluk, khalaqa, yang menciptakan siapa Allah Ta'ala, ruhun Nabi, itu adalah ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama diciptakan itu oleh Allah sebelum alam semesta adalah ruh Nabi. Ruhnya, ya, bukan jasadnya, bukan seorang Muhammad yang lahir dari Abdullah dan ibunya, bukan. Tetapi ini adalah ruhun Nabi, ruhnya, itu yang pertama diciptakan oleh Allah. Kama waroda, sebagaimana diriwayatkan anin Nabi SAW dalam hadis Nabi, lamma sa'alahu, ketika bertanya kepada Nabi, siapa Jabiru, sahabat Jabir, an awwali syai'in, bertanya tentang awal penciptaan, khalaqahu, yang diciptakan oleh Allah, qoblal asya'i, sebelum adanya segala sesuatu. Jadi waktu itu Rasul ditanya oleh Imam Jabir, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Faqala, maka Rasul menjawab, ya Jabiru, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, menciptakan, qoblal asya'i, sebelum segala sesuatu, sebelum semesta ini, nuro nabiyika, cahaya nabimu, min nurihi, yang berasal dari cahayanya. Faja'ala, lalu Allah menjadikan, ia menjadikan dzalikan nuro, cahaya itu, yaduru bil qudrati, berjalan, tercipta dengan hukumnya tersendiri, bil qudrati, atas kekuasaan Allah. Haitsu syaa, sekehendak, haitsu sya'allahu ta'ala, sekehendak Allah Ta'ala. Jadi itu mutlak kehendak Allah Ta'ala. Allah ciptakan cahaya Rasul, cahaya Nabi. Walam yakun, dan tidak ada fidzalikal waqti, pada waktu itu ketika ruh Nabi itu diciptakan, belum ada lauhun, belum ada lauh, wala qalamun, belum ada qalam. Lauh itu lembaran-lembaran, ya. Kita sebut saja lauh, nanti silakan dielaborasi mungkin secara lebih detail pengertian masing-masingnya. Wala qalamun, belum ada qalam. Wala jannatun, belum ada surga. Wala narun, belum ada neraka. Wala malakun, belum ada malaikat. Wala samaun, belum ada langit. Wala ardun, belum ada bumi. Wala syamsun, belum ada matahari. Wala qamarun, belum ada bulan. Wala jinnun, belum ada jin. Wala insun, belum ada manusia. Itu nurun Nabi diciptakan pertama kali. Falamma aroda, lalu ketika bermaksud, berkehendak, siapa Allah Ta'ala ayyakhluqa, untuk menciptakan al-khalqa, makhluk. Nah, ketika kemudian Allah berkehendak, aku akan ciptakan makhluk, maka qassama, Allah membagi dzalikan nuro, cahaya itu, arba'ata ajza'in, menjadi 4 bagian. Fakhalaqa, ia menciptakan minal juz'il awal, dari bagian yang pertama, al-qalama, qalam, pena. Wa minasani, dan dari bagian yang kedua, al-lauha, menciptakan al-lauh, lembaran. Wa minasalis, dan yang dari bagian yang ketiga,
al-arsya, Allah menciptakan arsy. Tsumma qas, lalu bagaimana yang keempatnya? Tsumma qassama, kemudian Allah membagi al-juz' ar-rabi'a, bagian yang keempatnya itu arba'ata ajza'in, menjadi 4 bagian lagi. Fa khalaqa, lalu Allah menciptakan minal awwali, dari yang pertama, bagian yang pertama, hamalatal arsy, para pemangku arsy. Wa minas tsani, dan dari yang kedua al-kursi. Wa minas salis, dan dari yang ketiga baqiyal malaikah, semua malaikat. Kemudian bagaimana bagian yang keempatnya? Tsumma qassama, kemudian Allah membagi al-juz' ar-rabi'a, bagian yang keempat itu arba'ata ajza'in, menjadi 4 bagian lagi. Fa khalaqa, lalu Allah menciptakan minal awali, dari yang pertama as-samawati, langit, wa minas tsani, dan dari yang kedua al-ardina, bumi, wa minas salis, dan dari yang ketiga al-jannata, neraka, surga, wan naro, dan neraka. Tsumma qassama, kemudian bagian yang keempatnya Allah bagi lagi ar-rabi'a arba'ata ajza'in, dibagi 4 lagi. Jadi ada bercabang-cabang ya. Fa khalaqa, lalu Allah menciptakan minal awal, dari yang bagian pertamanya nuro absoril mu'minin, cahaya penglihatan orang-orang mukmin. Wa minas tsani, dan dari yang keduanya nuro qulubihim, Allah ciptakan cahaya hati orang-orang mukmin. Wahya al-ma'rifatu billah, yaitu pengetahuan, mengetahui atau ma'rifat kepada Allah. Wa minas salis, kemudian dari bagian yang ketiga nuro unusihim, Allah menciptakan cahaya kemanusiaan, Wahwa, yaitu nurut tauhidi, yaitu cahaya tauhid. La ilaha illallah, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-hadis. Jadi kalau kita lihat nih ininya, Sobat Ngariksa, penjelasannya itu sebetulnya akhirnya adalah mau menjelaskan pentingnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi menciptakan menjelaskan tentang konsep Nur Muhammad itu untuk menegaskan di akhirnya bahwa yang urutannya yang paling terakhir itu yang diciptakan adalah Nurut Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi Bulghah al-Ghawas, di dalam kitab Bulghatul Ghawas li Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasallahu sirrah, semoga Allah menyucikan ruhnya, awroda, Syekh Muhyiddin menjelaskan ziyadatin kasirotan, tambahan-tambahan penjelasan yang cukup banyak, tadullu, yang menunjukkan ala anna kulla makhlukin, bahwa segala makhluk, anna kulla makhlukin lillah, bahwa segala makhluk ciptaan Allah itu min nurihi, berasal dari cahaya Nabi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Muhyiddin kemudian menjelaskan tentang Nur Muhammad ini, menegaskan kembali penjelasan yang cukup rinci bahwa segala semesta itu sesungguhnya itu berasal dari Nur Muhammad. Jadi kita kan taunya mungkin siapa Nabi pertama, manusia pertama, Nabi Adam. Itu pengetahuan yang biasanya, yang lazim itu ya. Tapi kalau dalam perspektif tasawuf, sebelum ada Nabi Adam, sebelum ada bumi, sebelum ada langit, sebelum ada segala sesuatu, kulal asya, yang Allah ciptakan adalah ruhun Nabi. Nur Muhammad itu. Oleh karenanya Nur Muhammad itu adalah inspirasi untuk terciptanya semua semesta gitu. Nah, makanya semua nabi juga ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya semua nabi menghormati kepada Rasulullah. Yang jadi imamnya itu kan Nabi Muhammad kan, diriwayatkan demikian. Kemudian wa annahu, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu afdalul khalqi, makhluk yang paling mulia indallahi, di sisi Allah, wa akramuha, dan yang makhluk yang paling mulia alaihi, wa sayyidul kul, dan pemimpin semesta segala sesuatu. Wa qala, dan Syekh Muhyiddin berkata, ba'da tamamil hadis, faqad tabayyana, maka jelaslah, laka, bagi engkau, bihadal hadisi, dengan hadis ini, annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah kullul alam. Semesta ini, Rasulullah itu Nabi Muhammad, karena ruhnya itu adalah inspirasi dari semesta, maka annahu sallallahu alaihi wasallam kullul alam disebutnya. Wa anna kulla juz'in,
Dan bahwa masing-masing bagian minal alam dari alam itu mazhar lahu, manifestasi bagi Rasulullah. Min hayasutihadihi wa juz'in minhu wa juz'un minhu wa ba'duhu wa ghairuhu min haysumtiyazihi wa anfirodihi. Baik dari segi keseluruhan maupun rinciannya itu adalah terinspirasi dari Nur Muhammad. Id nurul ladzi karena cahaya yang huwa al-aqlu yang menjadi pengetahuan pertamanya itu adalah aslul alam. Karena cahaya Nabi Nur Muhammad tadi itu adalah pokok dari semesta. Kama taro sebagaimana engkau lihat, intaha, selesai. Falam yasa'ka maka janganlah, falam yasa'ka ayyuhal murid, maka membahasakannya itu ya, tidak ada cara lain bagi engkau wahai murid illattiba' hadzas sayyid, kecuali harus mengikuti Rasulullah. Jadi tak ada pilihan lagi, karena Rasulullah adalah inspirasi, adalah sumber, adalah pokok bagi seluruh alam, termasuk kita gitu ya, sebagai umatnya. Maka tidak ada lagi hal yang harus dilakukan itu kecuali memang mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat Rasul. Mau dia sufi, mau dia awam, mau dia ahli fikih, mau dia ahli apapun, itu tidak bisa mengklaim bahwa dia mempraktikkan tasawuf tingkat tinggi misalnya tanpa mengikuti syariat Nabi. Argumennya ke situ ya. Jadi Nur Muhammad ini, konsep Nur Muhammad oleh Asy-Syinqili dijadikan sebagai landasan untuk menegaskan harus ada keselarasan antara tasawuf dan syariat. Clue-nya di situ sebetulnya ya, kesimpulannya itu. Wahud, dan ambillah ma ajaran ataka bihi yang Rasul bawa, minal aqwal dari semua perkataannya, wal afal dan semua perbuatannya, zohiron wa batinan, baik secara lahir maupun secara batin, tanjah, maka niscaya engkau akan selamat, minan najihin, termasuk orang-orang yang selamat, wa tadkhul, dan niscaya engkau akan masuk fi zumratis sholihina, di kalangan golongan orang-orang yang saleh. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan Sobat Ngariksa konteks dari Tanbih Al-Masyi ini. Jadi Tanbih Al-Masyi sekali lagi konteksnya itu adalah memoderasi, menengahi dispute, pertentangan antara mereka murid-murid Syekh Hamzah Fansuri dan As-Sumatrin yang ekstrim berpandangan tentang kesatuan Tuhan dan alam, dengan Syekh Ar-Raniri yang ekstrim juga mengkafirkan. Jadi Tanbih Al-Masyi ini menengahi, kira-kira begitu ya. Oleh karenanya boleh mempelajari tasawuf, ulumul asrar wal haqaiq itu boleh, tetapi tidak boleh keluar dari syariat Nabi. Wa faqad qala, maka telah berfirman Allah Ta'ala. Wah, ini enggak kelihatan ini. Firman Allah tapi manuskripnya sudah rusak. Apa kira-kira? Fakhuduhu. Oh ya. Apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Ya. Ya, kalau ini bisa diraba ya, karena memang kita hafal. Wa ma, dan segala sesuatu atakum yang atakumur rasul, yang dibawa oleh Rasul, datang kepada kalian siapa? Ar-Rasulur Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, fakhuduhu, maka ambillah. Wama, dan ajaran nahakum yang Nabi larang buat kalian, anhu, segala sesuatu ajaran itu, fangtahu, maka hindarilah. Wa mimma, jadi gini, oleh karena itu kira-kira maka apa yang diajarkan oleh Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Nah, apa diantaranya? Wa mimma, dan diantara ajaran ataka yang membawa kepada engkau bihi, atas ajaran itu, siapa? Hadzal rasulu, Rasul ini Nabi Muhammad. Kalau dibahasakan dengan gampang itu, diantara ajaran yang dibawa oleh Rasul itu, al-amru, itu adalah perintah bis sholawati, untuk membaca sholawat alaihi, kepadanya.
Karena kita harus patuh pada Rasul, apapun yang diajarkan Rasul, dan salah satu ajaran Rasul adalah membaca sholawat, maka hendaklah kalian mematuhi ajaran itu, yaitu membaca sholawat, memperbanyak baca sholawat. Sekali lagi Sobat Ngariksa mulai kelihatan kan ya, dari konsep yang sangat mengawang-awang, konsep wujud di zaman azali, kemudian tajali, berbicara tentang konsep Tuhan, sekarang makin membumi, masuk ke Nur Muhammad, masuk ke konsep la ilaha illallah, masuk ke zikir nih, ke sholawat. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusholluna membaca sholawat ala nabi, kepada nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bacalah sholawat alaihi kepada nabi, wasallimu, dan berikanlah salam, tasliman, dengan sebenar-benarnya salam, damai. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah SAW, aksiru, perbanyaklah oleh kalian alayya, kepadaku, minas sholati, sholawat. Banyak-banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Nah ini Sobat Ngariksa kebetulan sekarang hari Jumat ya. Kita perbanyak sholawatnya. Mudah-mudahan berkah ya Sobat Ngariksa pas kita membacakan bagian ini juga pada hari Jumat ya ngariksanya. Fa inna sholata ummati, karena sholawat umatku, kata Nabi, tu'rodu, itu akan diperlihatkan nanti alayya, kepadaku, fi kulli jum'atin, pada setiap hari Jumat. Famankana, maka barang siapa, aksaruhum, yang kebanyakan mereka itu, famankana, bukan aksaruhum saya kira, aksarohum. Faman, maka barang siapa, karena yang ada orang ini, aksarohum, itu orang yang paling banyak alayya, kepadaku sholawatnya, maka barang siapa yang sholawatnya kepadaku paling banyak, kata Nabi, kana, maka niscaya ia akan ada akrobahum, menjadi orang yang paling dekat minni, dariku, manzilatan, martabatnya. Siapa yang paling banyak sholawatnya, itu akan paling dekat dengan aku. Kalau Sobat Ngariksa yang pernah mungkin ziarah ke Madinah, ziarah ke Raudhah, mungkin akan lebih merasakan lagi kekhusyuannya. Karena sholawatnya bukan lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tetapi menyapa Rasul di sampingnya. Karena di makamnya, Assalamu alaika ya Rasulullah. Salam, sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Jadi seperti sedang berhadap-hadapan. Mudah-mudahan ya, buat Sobat Ngariksa yang belum sempat ziarah ke Mekah, ke Madinah, mudah-mudahan saya doakan bisa berziarah ke sana, insya Allah ya. Wa'lam, dan ketahuilah ayyuhal muridu, wahai para murid, anna iksaros sholawati, bahwa memperbanyak sholawat itu alaihi, kepada Nabi, muta'akkad, itu sangat ditekankan, ala kulli halin, dalam setiap kesempatan, illa annahu, kecuali bahwa memperbanyak sholawat fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, akaddu, itu lebih kuat. Jadi kalau baca sholawat pada setiap saat itu disunahkan, tapi khusus pada hari Jumat akadu, itu lebih kuat lagi, lebih dianjurkan lagi. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah SAW, inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama di hadapanku yaumal kiamat, pada hari kiamat, aksaruhum, adalah yang paling banyak di antara mereka sholatan, baca sholawatnya alayya, kepadaku. Insya Allah ya, minimal kita kan ketika sholat 5 waktu ya, kita baca sholawat kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya syukur-syukur kalau menjadi zikir rutin ya. Karena kalau setelah sholat kan ada zikir-zikir tertentu juga. Waqala, dan telah bersabda Rasulullah SAW, man, barang siapa, dzukirtu, yang aku disebut namaku, indahu, di dekatnya, fal yusolli, maka hendaklah ia membaca sholawat alayya, kepadaku. Makanya saya ke anak-anak itu sering ketika ta'lim itu, kalau membaca, kita sampai kepada kata Nabi Muhammad, maka kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Man dzukirtu indahu fal yusolli alayya. Waman, dan barang siapa sholat, yang membaca sholawat alayya, kepadaku, marrotan, 1 kali, sholat akan sallallahu alaihi biha asron,
maka Allah akan memberikan rahmat. Jadi solawat itu, kalau kita membaca solawat, tapi kata sholat kalau dinisbahkan kepada Allah itu memberi rahmat. Barang siapa yang satu kali membaca solawat kepadaku, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asron, Allah akan membalas rahmat baginya 10 kali. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, man barang siapa sholat yang membaca sholawat alaiya kepadaku sholatan wahidatan, satu kali sholawat, sallallahu alaihi asron, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 asro sholawatin, maaf. Wa hatta, dan ditambah bahwa Allah akan menghapus anhu darinya, biha dengan sholawatnya itu, asro sayyiatin, satu kali sholawat diberikan rahmat oleh Allah 10 rahmat, dan dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'a, dan diangkat lahu baginya, biha dengan satu sholawat itu, asru darajatin, diangkat 10 derajat. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah SAW, aksiru, perbanyaklah oleh kalian minas sholati, membaca sholawat alaiya kepadaku yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Faman fa'ala, barang siapa yang membaca sholat pada hari Jumat dan malam Jumat itu, kuntu lahu, apa ini? Kuntu lahu syahidan, aku akan menjadi saksi baginya, wasyafi'an, dan aku akan menjadi pemberi syafaat baginya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nah, Sobat Ngariksa, ini adalah bagian-bagian dari turunan penjelasan tentang Nur Muhammad yang kemudian sudah mulai masuk pada praktek-praktek zikir, dalam hal ini pembacaan sholawat. Tentu nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang lainnya, zikir-zikir yang lainnya. Nah, saya ingin selesaikan sedikit lagi. Qala, telah berkata Abu Hasan Al-Bakri, di sini yang dikutip Abu Hasan Al-Bakri, qala Abu Talib, masih tentang sholawat, wa aqallu dzalika, paling sedikit sholawat itu salasumi'ati marrah, 300 kali sehari. Intaha, demikian, selesai. Wa minhu, dan diantaranya lagi, maksudnya wa minhu, diantara hal yang diperintahkan lagi oleh Rasul itu adalah wa mimma ataka, al-amru, perintah dari Rasul, bimudawamati dzikri, untuk melanggengkan zikir, wa iksarihi, dan memperbanyak zikir, wahia, dan mudawamatu zikri itu adalah aqrabut turuqi, cara yang paling dekat ilallahi ta'ala, untuk berdekat-dekatan dengan Allah, was'aluha, dan yang paling mudah ala ibadi, bagi hamba-hambanya, wa afdaluha, dan yang paling utama indahu. Jadi dalam tradisi tarekat khususnya, karena ini adalah terkait dengan tarekat, yang penting adalah dawam zikirnya. Dawam itu tidak putus. Kalau tiap pagi, ya tiap pagi ada zikir yang dibacakan. Sholawat, mungkin kalau saya masih ingat dulu, kalau ayah saya, karena saya belajarnya dari ayah saya, minimal ba'da subuh misalnya 100 kali sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya jam berapa saja, tapi kalau saya mungkin tidak bisa mengikuti ayah saya, ya bapak saya, yang zikirnya itu ba'da subuh itu lanjut terus sampai waktu isyraq. Kemudian nyambung ke waktu duha, sholat isyraq, sholat duha, itu tiap hari dilakukan. Saya masih ingat gitu bagaimana ayah saya yang memberikan contoh yang sangat luar biasa, yang tentu tidak semuanya bisa saya ikuti secara istiqomah, ya. Jadi dengan ngaji ini mudah-mudahan ingat lagi, sehingga ya bisa ditambah lagi, mudah-mudahan dawamnya itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena kata Asin Kili itu berdawam zikir itu adalah cara yang paling mudah, cara yang paling gampang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lalu apa zikir yang paling baiknya? Fa'abdalu zikri, maka zikir yang paling baik, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Liqaulihi, karena ada sabda Rasul SAW, afdalu du'ai yauma arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Doa yang paling baik pada hari Arafah, dan perkataan yang paling baik yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wali annaha kalimatut tauhid, dan karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid.
Qala telah bersabda Rasulullah SAW, latadkhulunal jannah, sungguh engkau akan masuk ke dalam surga, kullukum semuanya, illa mayya'ba, kecuali orang yang membangkang, wasyaroda surudal ba'ir, dan yang membelakangi, yang lari maksudnya, seperti larinya al-ba'ir. Lalu faqila, ditanya, ya Rasulullah, siapa yang membangkang itu? Mal ladzi ya'ba? Qala mal lam yaqul la ilaha illallah. Kata Rasul, orang yang membangkang itu adalah orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa'aksiru min qauli la ilaha illallah, maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah min qabli ayyuhala bainakum wa bainaha, sebelum engkau tidak bisa mengucapkannya, ya. Nah, demikianlah sobat ngariksa. Ini sebetulnya masih ada satu bagian lagi ya. Coba sedikit saya tegaskan, sedikit saja ya, boleh ya? Wa idza arafta, dan kalau engkau sudah mengetahui hada tentang keutamaan zikir ini, fa'aksir ayyuhal murid, maka perbanyaklah wahai para murid, min dzikri hadhil kalimah, mengucapkan zikir la ilaha illallah ini, wadawim, dan dawamkanlah alaihi mengucapkannya, wastaghriq, dan tenggelamkanlah engkau bihi dengan zikir itu, hatta tahsulalaka nataijuha, hatta tahsula, sehingga engkau sehingga engkau mencapai buahnya. Zikir la ilaha illallah itu harus terus menjadi bagian dari zikir kita sehingga engkau mendapatkan buahnya. Wasamratuha wa nataijuha la tuhsa. Kalau ditanya buahnya emang apa? Manfaatnya apa? La tuhsa, tidak terhitung, banyak gitu ya. Macam-macam. Kalau di santri dulu waktu di pesantren ada zikir-zikir ini juga menjadi bagian dari ajaran kiai yang mengajarkan ilmu kanuragan juga gitu ya. Tapi saya tidak akan mengajarkannya di sini. Dulu saya belajar juga itu kalimat thayyibah juga. Wara'a itu, dan aku melihat aku baca fil khulasatil mardiyah malabtu qala al-Ghazali, kutipan dari Imam Ghazali. Apa nih di dalam al-Mardiyah? Mengutip kitab Al-Ghazali Samaratul A'mal, mengutip hadis Nabi di sini, miftahul jannah la ilaha illallah, ya. Saya kira cukup sampai di sini. Ini tidak ada poin lagi yang berbeda. Jadi terakhir kita koma begitu pada pembahasan tentang anjuran dari Syekh Abdul Rabb Singkal untuk membacakan zikir la ilaha illallah. Intaha, selesai sampai di sini. Saya kira sampai di situ dulu sobat ngariksa, kita membacakan teks Tanbih Al-Masyi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya persilahkan untuk kalau ada tanggapan. Oh, mungkin ininya suaranya belum dinyalakan ya, dinyalakan dulu. Silakan. Bismillah. Bluetooth mode. Nah, ini yang tadi lupa Bluetooth mode-nya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang momen dari Asep Rifki Fuad. Ya, Pak Asep. Prof, bisa dijelaskan konsep alam ahadiyah dalam teks Al-Kullu huwal haqqu min haitsu tamasi fil ahadiyah. Apakah maksud ahadiyah alam, ahadiyah dalam? Bagaimana konsepnya? Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi kalau kita ingat lagi pembahasan di dalam kitab Ithafuz Zaki. Ithafuz Zaki itu kan syarah bagi kitab At-Tuhfatul Mursalah ya, karangan Syekh Fadlul Al-Burhanpuri, yang menjelaskan tentang martabat 7. Nah, ahadiyah adalah martabat yang pertama. Ahadiyah itu keadaan di mana Allah ta'ayyun. Jadi segala sesuatu itu belum mewujud apapun. Jadi Allah masih menyendiri. Ya, ahadiyah itu maksudnya begitu. Jadi bahkan belum tercipta menjadi alam akal pertama itu kalau di dalam istilah yang lain. Jadi ahadiyah adalah martabat yang paling pertama. Nanti kalau Pak Asep, Kang Asep membaca martabat 7 itu, atau mungkin bisa balik lagi ke pembahasan yang Ithafuz Zaki di
ngariksa beberapa episode sebelumnya, ada ahadiyah, wahdah, wahidiyah dan seterusnya gitu ya, sampai ke insan kamil yang terakhirnya itu. Nah, jadi Tanbih Al-Masyi ini sebetulnya adalah lanjutan, tidak lagi membahas tentang ahadiyah, wahdah, wahidiyah yang sudah dibahas sebelumnya, tetapi lebih membumi bagaimana menerjemahkan konsep-konsep tasawuf filosofis itu menjadi ritual zikir. Nanti kalau insya Allah pada bagian berikutnya yang seri kelima itu sudah masuk pada tata cara zikir, bahkan tata cara zikir tarekat syatriyah gitu. Jadi begitu ya, ahadiyah adalah martabat yang pertama di dalam martabat 7 Syekh Al-Burhanpuri. Ada lagi? Dari Nandar Al-Ghani, apakah kitab Tanbih ini diinspirasi oleh karya-karya sofistik Persia atau justru lebih diwarnai oleh pengetahuan yang lahir di Nusantara? Ya, terima kasih Kang Nandar ya, Pak Nandar, Sobat Ngariksa, terima kasih banyak. Secara substansi inspirasinya tentu saja ini bagian dari hasil transmisi pengetahuan dari sumber pengetahuan keislaman klasik, baik itu di Mekah dan Madinah khususnya, nah maupun dari wilayah-wilayah dunia Islam yang lain termasuk Persia. Jadi kalau kita melihat sejarahnya, Tanbih Al-Masyi ini kan ditulis pada paruh kedua abad ke-17 ya. Nah, ketika Syekh Abdul Rauf Singgal sudah kembali ke Aceh tahun 1660 itu kembali ke Aceh, ditulisnya itu. Nah, pengetahuan yang diperolehnya itu ketika Syekh As-Sinkiri 19 tahun berada di Haramain, di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Dengan siapa guru-gurunya itu, belajarnya ke siapa? Dengan syekh-syekh para masyayikh dari berbagai wilayah dunia muslim. Saat itu abad ke-17, Haramain itu menjadi melting pot, tempat pertemuan ilmu dari Syekh Syibul Abdullah dari India gitu ya, kemudian dari Persia, dari Afrika, semuanya itu kumpul di Haramain. Makanya menjadi pusat tradisi intelektual Islam. Nah, sehingga kalau ditanya dari mana inspirasinya, ini saya kira transmisi dari berbagai dunia Islam termasuk Persia itu. Tetapi secara spesifiknya Tanbih Al-Masyi ini jelas ditulis dalam konteks Nusantara. Itu. Mengapa? Karena itu tadi yang dirujuk itu, yang diadres, yang sedang ditengahi itu adalah pertentangan, perselisihan antara murid-murid dari Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Al-Sumatrai dengan pandangan dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang dua-duanya di Aceh itu saling menyalahkan, saling mengkafirkan, sehingga buku-buku karangan Syekh Hamzah Fansuri itu harus dibakar gitu kan atas fatwa Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan memang dibakar di depan Masjid Baitur Rahman kan waktu itu ya. Nah, jadi konteksnya konteks Nusantara, tapi pemikirannya itu tentu pemikiran terinspirasi dari para pemikir dunia muslim yang lain. Makanya yang dikutip juga kan ada Syekh As-Suhrawardi, ada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Al-Junaid dan lain-lain begitu. Justru malah nama Syekh Ar-Raniri tidak muncul secara eksplisit. Pengikut Hamzah Fansuri tidak juga disebut secara eksplisit, hanya disebutkan idza ra'aita ahadan, menggunakan isim nakiroh. Kalau engkau melihat seseorang yang punya pandangan seperti ini, itu keliru. Tapi kalau engkau melihat seseorang juga yang mengkafirkannya, itu juga tidak benar. Kira-kira begitu. Ya, konteks Nusantara. Ada lagi? Ada dari Irham Yuwanamu. Pak Prof, Pak saya Irham, mau tanya, apakah konsep Nur Muhammad dapat dijadikan sebagai konsep penciptaan alam? Sepertinya mirip dengan konsepsi emanasi ya. Jadi Nur Muhammad itu dalam konteks awal penciptaan alam yang tadi itu sebagai makhluk awal yang paling terawal. Kalau emanasi itu prosesnya, proses memancarnya nurullah, cahaya Allah kepada cahaya
kepada Nur Muhammad, katakanlah begitu. Kemudian, nah Nur Muhammad ini menjadi inspirasi terciptanya semua semesta. Jadi emanasi itu kan prosesnya, emanasi itu kan memancar ya, proses tajallinya, Tuhan juga di alam begitu. Nah, jadi dua hal yang berkaitan tapi bukan sama, ya, saling berkaitan tetapi Nur Muhammad dengan emanasi itu bukan dua hal yang sama gitu ya, tapi saling terkait keduanya. Silakan, ada lagi? Oh, ramai nih. Siapa? Ramai. Banyaknya ramai. Oh, pertanyaannya rame ya. Kalau Tanbih Al-Masih rame, alhamdulillah saya juga jadi banyak belajar nih. Kalau ada yang saya nggak bisa jawab, saya nggak akan maksa ya. Silakan. Dari Haris Fahriza, apakah benar Prof asumsi atau pendapat yang mengatakan bahwa Nur Muhammad itu berasal dari Nur Zat itu sendiri, dan Nur Muhammad itu sendiri ada yang menanyakan pertentangan, apakah dia itu baharu atau kodim? Mungkin Prof bisa memberikan pencerahan dari polemik ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih Prof atas ilmunya. Salam ngariksa. Wah, salam ngariksa. Terima kasih banyak Mas Haris. Seperti yang tadi dijelaskan, Nur Muhammad itu adalah awaluma khalaqallahu. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau makhluk ya berarti bukan kodim kan. Jadi yang maha kodim, yang maha mutlak itu hanya satu dalam konteks tasawuf itu, yaitu wujud Allah yang mutlak itu. Wujud yang wajibul wujud, wujudnya wajib. Wujud yang tidak ada duanya gitu ya, yang terdahulu. Tapi kalau Nur Muhammad itu adalah ciptaan pertama Allah sebelum alam semesta ada gitu. Nah tadi pertanyaannya soal kontroversialnya soal apa? Tentu ini adalah yang sedang kita bahas ini dari perspektif tasawuf. Kalau di dalam tradisi tasawuf itu konsep Nur Muhammad ini banyak dijelaskan oleh para ulama tasawuf. Nanti kalau perspektifnya misalnya berbeda, misalnya dari perspektif mungkin ilmu lahir begitu, tentu akan berbeda cara memandangnya gitu ya. Nah, tapi dalam konsep filsafat Islam, dalam hal ini tasawuf ya seperti itulah konsep Nur Muhammad. Makanya di awal tadi saya kasih pengantar, ini konsep yang sesungguhnya sangat terkenal sekali dalam konsep awal penciptaan makhluk itu ya. Saya kira itu ya poinnya mungkin ya. Ada lagi? Ada dari akun Mulyadi yang memberikan tanggapan ya. Nur Muhammad, Muhammad Nabiyun, Muhammad Rasulun, Muhammad Ibn Abdullah, semuanya akan bisa dipahami melalui riyadhah yang tulus. Kalau tidak akan mengambang lebih banyak khayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini Pak Mulyadi yang mana ya? Bukan Prof Mulyadi Kartanegara, bukan? Iya, bukan ya. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Jadi ini Sobat Ngariksa, Mas Mulyadi ini mengingatkan kita bahwa laku tasawuf tarekat itu adalah laku latihan, riyadhah. Jadi memang tidak akan semuanya bisa memahaminya. Tetapi tidak apa-apa, ini bagian dari pembelajaran saya juga. Saya membacakan karya-karya para ulama untuk menunjukkan bahwa ulama Nusantara kita itu juga ilmunya tidak cetek-cetek amat gitu ya. Itu tinggi juga ilmunya gitu. Nah, untuk bisa memahaminya dengan baik, memang yang namanya tasawuf itu terutama secara spiritual itu harus melalui riyadhah. Riyadhah itu ya latihan. Latihan tentu harus punya guru gitu. Zikirnya dan seterusnya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang terus belajar ya. Terima kasih banyak Pak atau Mas Mulyadi ya. Masih ada juga? Wah. Satu lagi. Oh, satu lagi boleh. Berarti dari tadi nyambung Asep Rifki Fuad. Berarti kalau Nur Muhammad itu ciptaan pertama, apakah berarti Nur sekarang asalnya dari Nur Muhammad? Nur apa? Nur sekarang? Nur yang sekarang itu, maksudnya Nur cahaya yang dipahami sekarang itu asalnya dari Nur Muhammad. Nur apa ya yang sekarang itu maksudnya? Tapi begini,
begini, seperti yang dijelaskan oleh As-Sinqili tadi, bahwa sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada surga, neraka dan lain-lain, semuanya dalam konsep wujud itu, semuanya yang pertama kali ada adalah Nur Muhammad. Oleh karenanya bukan hanya cahaya saja, tapi segala sesuatu, kullul asya, itu adalah tadi istilahnya itu inspirasi barangkali. Jadi inspirasi awalnya itu adalah dari Nur Muhammad. Kira-kira seperti itulah. Jadi sumber ya dalam hal makhluknya. Ada lagi, Pak. Oh, katanya tadi yang terakhir. Oke. Dari akun Zulkefli Haji Aini. Bapak Prof, apakah ada perbedaan antara penjelasan Nur Muhammad di sisi Syekh As-Sinqili dengan Syekh Hamzah Mansuri dan Nuruddin Ar-Raniri? Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya belum membaca secara detail Nur Muhammadnya dalam konsep Hamzah Mansuri ya. Saya memang terpikir untuk membacakannya sebetulnya barangkali setelah ini ya. Kita mencoba membacakan karangan Hamzah Mansuri, tetapi memang mungkin yang berbahasa Melayu barangkali ya. Nanti kita coba ya. Juga Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Hanya saja kalau melihat membaca karya-karya secara keseluruhan karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, kalau kita lihat karakternya, karakter di dalam ajaran tasawufnya itu lebih menekankan pada aspek tauhidnya. Fikih kemudian tauhid. Fikihnya kan kita tahu Shiratul Mustaqim misalnya gitu ya. Itu fikih ibadah yang pertama yang terlengkap sebetulnya di dalam konteks Nusantara, kitab Shiratul Mustaqim. Kemudian kitab-kitab yang lainnya itu lebih menekankan pada aspek teologisnya ketimbang sisi tasawufnya dan tasawuf falsafinya. Oleh karenanya Syekh Abdul Rabb As-Sinqili ini yang seperti yang disampaikan di dalam Tanbih Al-Masih sesungguhnya punya karakter tersendiri yang memang itu kelanjutan dari pemikiran Syekh Ibrahim Al-Qurani. Tapi tidak bisa dipisahkan dari ulama. Jadi antara As-Sinqili dan Ar-Raniri itu bukan dari segi genealogi keilmuannya ya. Itu bukan dua sumber yang berbeda pada dasarnya. Ya, karena sama sih ke atasnya juga ke Syekh Ibrahim Al-Qurani juga. Hanya saja masing-masing mengembangkan pemikiran yang dalam konteks Aceh khususnya itu relatif berbeda. Bahkan agak ekstrim berhadap-hadapan gitu ya. Kalau membaca Fathul Mubin Alal Mulhidin atau Tibyan fi Ma'rifatil Adyan itu jelas sekali gitu ya. Bagaimana Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu keras sekali mengecam pemikiran yang dianggap sesat gitu dari murid-murid Syekh Al-Mansuri dan siapa namanya As-Sumatrai. Tapi jangan lupa bahwa ketika Syekh Abdul Rabb Singkal pulang ke Aceh tahun 1661 maaf, karena 1660 itu gurunya wafat, Syekh Ahmad Al-Qusasi. Itu ketika Syekh Abdul Rabb pulang ke Aceh, Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu sudah tidak di Aceh lagi. Jadi tidak sempat ketemu ya kalau dalam ketika masa penciptaan Tanbih Al-Masih ini, tidak sezaman lah kira-kira begitu. Baik, ada lagi? Atau sudah ya? Sudah selesai ya? Ada lagi. Oh, terakhir ya? Terakhir. Oh, lagi. Nggak apa-apa, ya. Silakan. Ini dari akun Susi Susilawati. Prof, apakah setelah Nur Muhammad itu diciptakan, ia menetap atau melebur pada setiap makhluk yang diciptakan Allah? Setelah Nur Muhammad itu diciptakan, apakah ia menetap dalam setiap makhluk? Kembali lagi kepada konsep yang tadi kita bahas sebetulnya ya, bahwa dari Nur Muhammad yang disebut sebagai Ruhun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadi Nur Muhammad, itu kemudian tercipta alam semesta. Jadi bukan melebur, tetapi konsepnya itu kan turunan ya.
istilahnya itu kan mazhar kan, bahwa alam semesta ini menjadi mazhar lahu. Mazhar itu ya manifestasi, itu manifestasi, bukan menyatu kemudian menjadi seperti dalam konsep ittihad barangkali ya. Nah, tidak seperti itu. Saya kira mungkin konsep Nur Muhammad ini karena saking banyak dikenalnya, memang banyak di antara kita yang bisa memperkaya dengan sumber-sumber yang lain sebetulnya. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang kita bisa sempurnakan lagi. Tapi Sobat Ngariksa, kalau kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Raub Singkel As-Sinkili di dalam Tanbih Al-Masih, sesungguhnya bagian tentang Nur Muhammad itu juga tidak banyak. Jadi itu menjadi jembatan saja kalau saya melihatnya, jembatan bagaimana menghubungkan antara konsep-konsep tasawuf yang falsafi masuk ke dalam ajaran-ajaran yang akan dijelaskan terkait dengan ajaran tarekat, khususnya al-azkar dan al-ashgolnya, zikir-zikir yang akan disampaikan oleh As-Sinkili ya. Jadi tidak secara khusus juga membahas Nur Muhammad. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan yang lain akan kita elaborasi lagi. Sobat Ngariksa, demikian untuk saat ini ya. Ngaji manuskrip kuno Nusantara episode yang ke-36. Ini suara saya lumayan capek juga nih, karena banyak yang mungkin suaranya agak menurun sekarang. Karena tadi sudah klimaks tinggi, sudah mau selesai, rupanya ada lagi gitu. Mohon maaf kalau tidak bisa menjelaskan semuanya secara keseluruhan ya. Sekali lagi ini bagian dari proses pembelajaran. Saya ingin memberikan disclaimer deh kepada Sobat Ngariksa bahwa saya membacakan kitab ini bukan berarti saya sudah menguasainya secara keseluruhan, bukan berarti saya sudah memahaminya dengan benar, tetapi ini bagian dari proses bagaimana kita sama-sama mengapresiasi karangan-karangan para ulama Nusantara yang dalam hal ini tertulis dalam bentuk manuskrip-manuskrip kuno. Itu yang paling utamanya ya. Misi dari Ngariksa ini. Sobat Ngariksa, dalam pandangan para sufi, at-tahayyur atau galau spiritual adalah puncak pengetahuan. Ia dipahami sebagai dahaga untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam diri. Kita bermula dari tiada, ada dan kemudian tiada. Kita berawal dari tidak tahu, tahu dan kemudian tidak tahu. Demikian cara Tuhan menjelaskan. Nur Muhammad adalah awal dari ciptaan. Cahayanya merupakan inspirasi bagi semua nafas kehidupan. Baginda Nabi Muhammad pun menjadi insan teladan. Kepadanya sholawat dan salam terbaik kita haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ngariksa, terima kasih banyak untuk Sobat Ngariksa yang sudah setia mengunjungi channel Ngariksa ini di YouTube. Subscribersnya sudah 2 juta, baru 2000 ya, 2180 sekian. Mungkin setelah hari ini, ya setiap saya Ngariksa itu selalu bertambah gitu, ada kadang-kadang nambahnya 100, ada kadang 10 gitu ya. Alhamdulillah, ini adalah bagian dari misi Ngariksa, ngaji manuskrip kuno Nusantara, untuk menjembatani peradaban Nusantara kita. Kita membahas hal yang klasik dengan cara yang asyik. Kita mencoba untuk menatap masa depan dengan merawat masa silam. Terima kasih, sampai ketemu lagi Sobat Ngariksa pada episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.